Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu berjumpa kembali ya. Kali ini saya akan berbagi informasi ya untuk pendampingan individu kedua. Di pendampingan individu yang kedua, Bapak dan Ibu, nanti waktunya adalah seminggu sebelum Lokakarya 2 ya. Kemudian tema pendampingannya adalah perubahan paradigma pemimpin pembelajaran. Kemudian fokus pendampingannya ada 4. Yang pertama adalah diskusi refleksi diri tentang lingkungan belajar sekolah. Yang kedua, diskusi refleksi perubahan diri setelah mempelajari modul 1.1, 1.2, dan 1.3. Dan yang ketiga adalah diskusi rencana merintis praktisi di sekolah berdasarkan hasil pemetaan di Lokakarya 1 ya. Jadi diskusi merintis komunitas praktisi. Yang keempat adalah mengkomunikasikan visi dan prakarsa perubahan ke kepala sekolah dan warga sekolah dengan dimoderasi oleh PP atau pengajar praktek. Bapak dan Ibu, di sini nanti ada tugas yang harus dikerjakan oleh CGP ya. Jadi nanti pada kegiatan ini CGP nanti diminta mengisi ya survei balik 360 derajat. Yang kedua kepada rekan sejawat, siswa, kepala sekolah, dan diri sendiri. Kemudian tahapannya adalah sebagai berikut Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah Bapak Ibu mengunduh format umpan balik pada folder format umpan balik. Setelah itu nanti silahkan format umpan baliknya dikirim ke 5 orang rekan guru, 5 orang siswa, dan kepala sekolah untuk diisi. Jadi nanti Bapak dan Ibu di dalam pendampingan individu yang kedua, silahkan download format umpan baliknya ya. Di sini sudah ada, nanti saya akan contohkan ya. Kemudian setelah diisi ya format umpan baliknya, silahkan nanti Bapak dan Ibu bisa masukkan ya. Jadi masukkan di LMS ya hasil refleksinya. Nah di sini Bapak dan Ibu akan mempelajari hasil kuesioner umpan balik dari kepala sekolah, rekan guru dan murid, kemudian menganalisis jawaban dan menyimpulkannya, lalu merefleksikannya. Nah Bapak dan Ibu nanti Bapak Ibu mengisi hasil dari umpan baliknya pada lembar refleksi ya, lembar refleksi umpan balik. Nah di sini adalah refleksi hasil umpan balik kompetensi guru penggerak. Bapak Ibu silakan nanti dijawab ya. Ini adalah hasil refleksi umpan balik. Nanti nama CGP, asal sekolah, kemudian silakan nanti diklik next ya. Nah ini adalah hasil refleksi yang nanti Bapak dan Ibu bisa analisis jawabannya dan menyimpulkannya. Nah nanti kita lihat ini adalah asesmen mandiri kompetensi guru penggerak Bapak dan Ibu. Di sini ada beberapa yang harus Bapak Ibu isi ya. Nah di sini kita bisa mengisi ya beberapa hal yang harus Bapak Ibu jawab ya. Nah di sini ada beberapa umpan balik, silahkan diisi. Kemudian kita akan coba cek untuk lembar asesmen mandiri CGP. Bapak dan Ibu, ini adalah lembar mandiri asesmen CGP ya. Nah, di sini ada asesmen mandiri kompetensi guru penggerak. Bapak Ibu silahkan diisi ya. Untuk kriteria penilaiannya, yaitu mulai dari belum dilakukan, mulai dilakukan, sering dilakukan, dan konsisten dilakukan. Nah, konsisten dilakukan ini adalah nilainya 4, yaitu praktek yang diharapkan sudah konsisten dilakukan sesuai dengan jadwal yang dimiliki. Bapak Ibu silahkan nanti ini diisi sendiri ya, dicetak dan diisi. Kemudian pertanyaan ini Bapak Ibu baca ya, kemudian dijawab. Contoh misalnya kompetensi menunjukkan praktek pengembangan diri berdasarkan kesadaran dan kemauan pribadi. Ya, berarti ini saya bertanya kepada murid hal apa yang sudah baik dari praktek mengajar. Nah, Bapak Ibu nilai 4 apabila itu memang sudah dipraktekkan dan konsisten sesuai dengan jadwal. Saya bertanya kepada murid hal apa yang belum dimengerti dari praktek mengajar saya. Nah, silakan diklik nilai 4 apabila sudah dipraktekkan dan sesuai dengan jadwal ya, konsisten. Jadi nomor 4 ini adalah sudah dilakukan dan konsisten sesuai dengan jadwal. Kemudian kita cek lagi untuk umpan balik dari kepala sekolah, Bapak dan Ibu. Ini adalah umpan balik dari kepala sekolah. Jadi umpan balik dari kepala sekolah ini nanti ditulis nama CGP, nama kepala sekolah, asal sekolah, dan tanggal. Untuk indikatornya sama ya, belum dilakukan, mulai dilakukan, sering dilakukan, dan konsisten dilakukan. Contoh misalnya CGP bertanya kepada murid hal apa yang sudah baik dari praktek mengajar. Nah ini yang mengisi adalah kepala sekolah.
Ya, CGP bertanya kepada murid hal apa yang belum dimengerti dari praktek mengajar. Jadi kepala sekolah mengisi ini harus benar-benar mengamati CGP-nya ya untuk menjawab pertanyaan ini. Berikutnya untuk umpan balik dari rekan sejawat. Bapak Ibu kita buka ya untuk rekan sejawat. Di sini sama ya identitas, kemudian rubriknya juga sama. Pertanyaannya kategori pengembangan diri dan orang lain. CGP bertanya kepada murid hal apa yang sudah baik dari praktek mengajar. Nah, ini silahkan rekan sejawat, guru menilai CGP ini juga harus dipantau ya, tidak hanya melakukan checklist, tetapi memang benar-benar diamati. Betul tidak CGP itu bertanya kepada murid hal yang sudah baik dari praktek mengajar. Nah, ini adalah umpan balik dari guru ya, sesama guru. Berikutnya untuk kuesioner dari siswa ya. Ini untuk TK, SD, SMP dibedakan ya. Untuk TK, SD kelas 1 sampai kelas 2 itu ini Bapak dan Ibu ya. Yang berbeda itu adalah dari bentuk jawabannya ya. Bentuk jawabannya seperti ini ya. Belum pernah itu seperti ini, jarang, sering seperti ini. Kemudian untuk jenjang SD kelas 3 sampai kelas 6 ini seperti ini Bapak dan Ibu ya. Silahkan disesuaikan ya, hampir sama ya. Kemudian untuk SMP dan SMA, SMK itu seperti ini. Nah, ini sudah tidak ada lagi ikon-ikon Bapak Ibu ya. Kemudian di sini juga ada panduan fasilitasi diskusi visi dan prakarsa perubahan Bapak dan Ibu. Ini adalah panduan untuk pengajar praktek ya. Jadi panduan memfasilitasi diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Ya, di sini ada panduannya. Nah, silahkan Bapak dan Ibu nanti ini disiapkan dengan baik ya, karena untuk pendampingan individu itu adalah termasuk langkah nyata ya dari CGP dan pengajar praktek untuk mempraktekkan, mengevaluasi dan berkomunikasi hasil pembelajaran di LMS, kemudian diimplementasikan di aksi nyata di sekolah. Bapak dan Ibu nanti bisa memanfaatkan pendampingan individu ya bersama dengan pengajar praktek. Bapak dan Ibu, itu adalah kegiatan di pendampingan individu kedua ya. CGP bersama dengan PP, salah satunya adalah mengisi umpan balik survei 360 ya, baik dari kepala sekolah, dari CGP sendiri ya secara mandiri, dari rekan guru dan dari siswa. Semoga bermanfaat Bapak dan Ibu semuanya, dan siapkan dengan baik ya PI 2-nya biar berjalan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.